drink. The duration about how long to take the cholesterol medicine is quite hard to answer. Most people will need to take the medicines long term to exert the continued control over the high cholesterol level. But if on follow-up, the cholesterol levels and triglyceride levels come down very nicely with the medicines, there's a chance that the doctor can gradually cut down the dosage. And if there continues to be good control, then the doctor may possibly choose to stop the medicine. So how long to take the medicine is quite variable and depends on the control. With regards to drinking, that is not advised if the triglyceride level is high, because alcohol will make the triglyceride level go up immediately. Oke, jadi ini ada pertanyaan yang cukup bagus ya, karena kita sering sekali seperti ini, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah untuk kadar kolesterol dan trigliserid yang sangat tinggi ya, minimal harus minum obat anti hyperlipidemia itu berapa lama ya. Jadi harus minum berapa lama, dan ketika kita mengonsumsi obat ini, apakah kita tuh boleh minum ya, istilah minuman keras gitulah. Selama berapa, maksimumnya berapa per bulan. Nah, jadi ini dijawab oleh Dr. Teng untuk menjawab bagaimana atau berapa lama kita itu minum obat kolesterol itu sebenarnya tidak mudah ya, tergantung kondisi orangnya. Tapi yang pasti biasanya ketika kita tuh mengkonsumsi obat-obatan kolesterol atau yang berhubungan dengan trigliserida itu kita mengkonsumsi dengan jangka waktu yang panjang. Ya nanti setelah kita minum tiap hari dengan jangka waktu yang panjang, dokter akan mengevaluasi ya apakah ada penurunan dari kadar kolesterolnya atau trigliseridanya. Kalau kadarnya menurun, mungkin dokter akan mulai mempertimbangkan untuk mengurangi dosisnya dulu. Dan nanti ketika jangka panjang ini sudah keadaannya baik, keadaannya stabil, mungkin dokter akan memutuskan untuk menghentikan obatnya. Tapi memang dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk bisa mengontrol kondisi atau kadar kolesterol dan trigliserid kita. Dan Dr. Teng menjelaskan pertanyaan boleh minum enggak itu ya, itu penting saya juga ya. Itu jawabannya jangan ya, katanya kalau memang kita lagi ngalamin trigliserid atau kolesterol yang tinggi, kalau bisa kita menghindari minuman-minuman dulu ya, karena minuman-minuman ini itu mengandung apa ya, dapat meningkatkan kadar kolesterol kita dan trigliserid kita, terutama trigliserid kita. Jadi kalau bisa ya sebenarnya kita minumnya misalnya sedikit atau kalau bisa kita hindari. So lumps in the armpit may be a swelling in the lymph nodes in the armpit. For this problem, I will advise this person to see a doctor to check it, because scans may be needed to find out what this lump is, and they may need to do a biopsy as well. Oke, jadi ini ada pertanyaan ya yang cukup bagus. Ya, ada seorang pasien yang melihat benjolan kecil di area ketiak ya. Jadi mungkin sering kali kita alami ya. Jadi jawaban dari Dr. Teng adalah ketika kita melihat benjolan kecil di area ketiak, itu kemungkinan kita mengalami peradangan atau pembengkakan di kelenjar getah bening ya. Jadi ini berbeda. Jadi harus hati-hati. Dan ini tentunya ketika kita melihat gejala seperti ini sebaiknya kita lekas ketemu dokter dan memastikan benjolannya itu apa. Ya, mungkin akan kita lakukan scan atau juga kita akan bisa lakukan biopsi untuk memastikan bahwa ini tidak berbahaya. This question will be a bit difficult to answer because the research on coconut oil is not conclusive about whether or not it is effective in treating the metabolic syndrome. But what we do know is that the coconut oil studies have shown quite good and impressive results. So exactly how much to take, there hasn't really been a guideline on how much to use, but you can consider using coconut oil as a substitute to whatever oil you're using right now for the cooking, and that will be good. With regards to whether coconut oil can replace fish oil or omega-3, my answer is no, because fish oils or omega-3 are rich in EHA and DPA. These are the very good fish fat acids that have been proven to protect people from heart attack, whereas the evidence for coconut oil is not strong yet. So I would not suggest replacing omega-3 fish oils using coconut oil. Oke, ada pertanyaan ya, berapa banyak
kita harus mengkonsumsi minyak kelapa ya, coconut oil seharinya, dan apakah bisa mengganti konsumsi kita terhadap minyak ikan atau omega 3. Tidak, Dr. Teng, ini harus diperhatikan dulu bahwa ini ada dua hal yang berbeda ya. Jadi fungsinya itu berbeda ya. Jadi kalau coconut oil itu memang nanti kan lebih kita membantu untuk sindrom metabolis kita. Kalau yang omega 3 dan fish oil itu mengandung banyak zat-zat ya yang kita perlukan untuk bisa membantu kesehatan jantung kita. Jadi kedua hal ini tidak berhubungan ya. Jadi kita harus tahu ini dulu. Yang kedua adalah berapa banyak kita harus mengkonsumsi coconut oil ya. Karena coconut oil ini dipercaya dan dibuktikan secara medis cukup membantu untuk kita itu bisa mengontrol sindrom metabolis kita. Jadi kita ya mengkonsumsi aja secukupnya ya. Jadi tidak ada aturan secara khusus, secara pasti berapa mili sehari kita harus minum. Tapi misalnya kita menggunakan minyak kelapa ini sebagai alat penggorengan kita ya, mengganti minyak penggorengan kita, itu akan cukup membantu juga kita bisa mengurangi ya kemungkinan kita kena sindrom metabolis seperti itu. Dan tentunya kalau fish oil dan omega 3 kita konsumsi untuk kesehatan jantung kita. So this question asked about whether after having gone through pituitary tumor surgery, can the body's metabolism become abnormal? And answer is yes. So this depends on how extensive the surgery was done. If it was done by a skillful brain surgeon, the pituitary gland is unlikely to be affected severely. And if that's the case, the metabolism should remain normal. But if the tumor is very big, or if there's been damage done to the pituitary gland during the surgery, then the hormones from the pituitary gland will become low, and then the person's metabolism will become abnormal. This person will then need to take hormone replacement. Oke, jadi ada pertanyaan bagus sekali ini. Ada seorang pasien ya yang pernah operasi tumor di pituitary ya, dan saat ini bertanya apakah efek samping dari operasi tumor di pituitary ini akan membuat metabolisme tubuh jadi tidak normal atau berantakan. Ya, jadi dijawab oleh Dr. Teng bahwa sebenarnya iya ya, jadi operasi yang dilakukan di area pituitary atau kelenjar pituitary ini akan membuat metabolisme tubuh jadi tidak seimbang. Akan tetapi perlu dicatat bahwa ketika kita berkonsultasi dengan seorang ahli bedah otak atau bedah syaraf yang bagus, dan ketika operasi dilakukan secara baik dan sukses dan tidak mengambil banyak bagian atau memengaruhi banyak dari kelenjar pituitary ini, sebenarnya efeknya sangat rendah sekali dan biasanya akan kembali normal ya seperti itu. Tapi kalau dalam kondisi sebuah tumornya itu besar dan harus banyak yang dilakukan di kelenjar pituitary itu, memang nanti efeknya akan seperti ini ya. Jadi metabolisme tubuh kita tuh, hormon kita akan kacau dan kita harus mengkonsumsi obat-obatan yang untuk mengontrol hormon. So there are a lot of medicines to help a person lose weight right now. I'm sure some of you who have heard of the injections of Wegovy or Saxenda. These are medicines that mimic some of the intestinal hormones and make a person lose appetite. And they are very promising. Some patients can lose 4 to 5 kilograms within 1 month. And there are patients who can lose as much as 15 kilograms over a period of 3 to 6 months. There are also other medicines that will improve the metabolism of a person by stimulating the person's metabolism to burn more fat. But these type of medicines are usually stimulants, and we prefer not to use these sort of medicines for people to lose weight. The third class of medicines are so-called fat busters. Once you take the pill, it will prevent a person from digesting fat from the food, and the fat will then come out from after passing motion, and the person will stop absorbing fat. But this class of medicine tends to be quite weak in their effect, and people usually lose about only 3% of their weight. Wah, bagus sekali ini ya. Saya baru tahu dan berguna. Thank you, Dr. Teng. This information is very useful for me, though. Oke, Bapak Ibu, pertanyaan bagus sekali ya. Jadi selain olahraga dan diet ya, obat-obat apa yang bisa kita konsumsi untuk menurunkan berat badan?
Wah, ini saya juga harus tahu ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan bahwa dokter nanti menjelaskan, ya sebenarnya sebaiknya memang kita tuh olahraga dan kontrol diet ya, itu memang cara yang terbaik. Tapi kalau kita harus mengkonsumsi obat-obatan, ada 3 jenis ya, jadi disebutkan. Yang pertama adalah dengan suntikan ya. Jadi ada suntikan-suntikan jenis tertentu yang ketika kita suntikan dalam tubuh itu akan membantu kita nggak nafsu makan ya. Jadi nafsu makan kita tuh sampai habis. Nah, itu biasanya nanti dalam 1 bulan itu kita akan turun banyak sekali. Bisa jadi sekitar 4 kilo, 5 kilo. Untuk beberapa orang bahkan bisa lebih, bahkan bisa 10 kilo 1 bulan. Jadi itu memang cara yang agak ekstrim. Yang kedua adalah ketika kita mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang akan membantu kita itu mengontrol metabolisme kita secara hormon ya. Jadi ini yang dokter nanti tidak seberapa menyarankan ya, karena juga akan ada efek sampingnya seperti itu. Terus yang nomor 3 tadi adalah agak lupa. Doc, sorry, what's the third one just now you mentioning? It's a medicine to prevent fat digestion. Ya, oke. Correct. Dan 3 adalah obat-obatan yang dikonsumsi untuk membantu kita tuh supaya badan kita tuh tidak mengkonsumsi lemak ya. Jadi fat blocker. Jadi kita minum fat atau lemak tubuh itu akan dipisahkan dan akan terbuang bersama kotoran kita. Tapi ini itu ada apa ya? Ada tapinya juga. Biasanya tuh turun berat badannya sedikit sekali. Mungkin sekitar 2-3% saja gitu. Oke. I would advise this person to be patient because vitamin D levels can take a few months before it becomes normal. Usually we use injection in people who tend to forget to take the tablets. So we inject it into the body and it will slowly be absorbed and gradually the levels will rise to normal. That is not the preferred way to replace vitamin D. I would still recommend taking oral either oils or tablets for vitamin D replacement. Oke, jadi ada pertanyaan ya, ada seorang pasien yang ketika tidur rebahan tuh sakit, jantungnya oke, pencernaan dicek baik, dan dicek lagi ternyata dia ada kekurangan vitamin D. Pertanyaannya adalah bagaimana nih sebaiknya mengkonsumsi vitamin D itu secara oral, obat-obatan, atau secara suntik. Ya, dokter menjelaskan bahwa sebenarnya untuk mengkonsumsi vitamin D secara suntik dan itu hampir sama, cuma untuk untuk kondisi orang yang mungkin lupa atau apa, memang sebaiknya kita menggunakan yang suntikan ya. Dan perlu digarisbawahi bahwa ketika kita menyuntikan atau makan obat-obatan, untuk vitamin D ini dibutuhkan waktu ya, untuk beberapa bulan supaya levelnya tuh perlahan-lahan naik ya. Jadi Bapak Ibu nggak bisa terburu-buru, habis minum dites tiba-tiba naik tuh enggak. Jadi kalau untuk orang lebih efektif memang ya disuntikan, nanti pelan-pelan tubuh akan menyerap ya vitamin D ini dan pelan-pelan akan level vitamin D kita akan naik.